Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dwi Neneng Ayu, dengan materi transformasi geometri part 2. Oke anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap semangat, selalu sehat, dan selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik anak-anak, materi hari ini konsentrasinya hanya dua, yaitu rotasi dan dilatasi. Yuk, untuk lebih jelasnya, kita masuk pada materi. Selamat menikmati. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk pada contoh soal. Sebelumnya, kalian sudah paham kan apa itu rotasi, apa itu dilatasi? Ya, bagus. Rotasi itu adalah perputaran, sedangkan dilatasi itu adalah perkalian atau perbesaran atau perkecilan. Baik, untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal yang akan kita bahas kali ini ya. Kita punya soal seperti ini, tentukan bayangan titik P yaitu negatif 2,5 jika dirotasikan sejauh 90 derajat. Bagaimanakah anak-anak? Untuk materi kali ini kalian benar-benar harus paham dengan rumus-rumus yang ada di depan tadi ya. Kalau kalian tidak teliti, satu saja salah memasukkan rumus, pastinya kalian pasti akan salah. Oke, untuk rumus rotasi 90 derajat, dari titik asal adalah P, E, Y, maka bayangan dari P, E, Y itu didapat negatif Y, X. Contoh, saya punya contoh di sini, titik P adalah negatif 2,5. Nah, ini berarti X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya berapa? Ya, pinter, 5. Jika dirotasikan 90 derajat, maka P aksennya didapat, apa itu? Negatif Y, X. Jadi, Y-nya diletakkan di depan ditambah negatif ya, berarti Y-nya adalah berapa tadi? 5. Jadinya negatif 5, negatif 2. Paham anak-anak? Pinter, bagus, gampang ya. Yuk untuk lebih jelasnya masuk pada contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini tentang rotasi, kalian soalnya levelnya lebih naik ya. Nah, kalau yang ini bagaimana Ibu? Nah, ini ada sebuah titik B. Yang pertama dirotasikan sejauh 180 derajat. Setelah itu, dirotasikan lagi sejauh berapa? 270 derajat. Terus, apa yang harus kalian cari? Yang harus kalian cari adalah bayangan dari titik B.
Bagaimana ya caranya ya? Gampang pastinya. Jadi yang langkahnya titik B kita rotasikan terhadap sejauh 180 derajat. Kemudian ditambah lagi dirotasikan hasilnya ini dirotasikan sejauh 270 derajat. Gampang kok anak-anak. Oke, yang pertama kita bahas dulu. B-nya adalah 1,5. Ingat, kalau dirotasikan kepada 180 derajat, maka bayangan yang pertama didapat apa? Negatif E, negatif Y. Berarti tinggal ditambahin negatif saja ya. Berarti negatif 1, negatif 5. Ini adalah bayangan yang pertama. Dari bayangan pertama ini kemudian dirotasikan lagi sejauh 270 derajat. Bagaimana? Ya kita tulis dulu bayangan yang pertama. Negatif 1, negatif 5. Kita rotasikan terhadap titik 270 derajat. Terus bagaimana Ibu? Ya ini rumusnya. Rumusnya rotasi terhadap sejauh ya, maaf ya, 270 derajat adalah Y min X. Dari sini, X-nya didapat berapa, yo? Pinter. Y-nya berapa? Ya, negatif 5. Dari sini dapat X-nya negatif 1, Y-nya adalah negatif 5. Nah, kalau rotasi 270 derajat, berarti Y, negatif X. Y-nya adalah negatif 5. Negatif di sini punya rumus yang di atas ini ya. Dan X-nya adalah negatif 1. Sehingga didapat negatif kali negatif adalah positif. Rotasi yang terakhir dari 270 derajat adalah bayangannya negatif 5,1. Gampang ya anak-anak ya? Gampang dong. Oke, berikutnya kita masuk pada contoh soal dilatasi atau perkalian ya. Nah, contoh di sini tentukan hasil dilatasi dari titik P negatif 2,3 dengan pusat 0,0 dan skalanya 5. Oke, X-nya adalah berapa di sini? Ya, betul negatif 2. Y-nya adalah iya, betul 3. Dan K-nya, faktor skalanya adalah 5. Apa rumusnya? Kalau didilatasikan terhadap pusat 0,0 dan skala 5, rumusnya adalah bayangannya nanti didapat K dikalikan X, K dikalikan Y. Sehingga dari soal ini titik P-nya adalah negatif 2,3 didilatasikan dengan faktor skala 5, maka bayangannya didapat 5 dikalikan X-nya adalah 5 ini faktor skalanya ya anak-anak ya. 5 dikalikan X-nya negatif 2,5 dikalikan Y-nya adalah 3. Berapa? Hasilnya adalah bayangannya negatif 10,15. Gampang banget. Yuk, biar lebih tertantang lagi, biar lebih ada seninya matematikanya, masuk pada contoh yang lebih levelnya lebih naik lagi ya anak-anak. Yuk. Oke, ini contoh yang terakhir, yaitu levelnya agak sedikit naik. Kalau tadi ada faktor, ada titiknya, kemudian ada faktor skalanya, sekarang dibalik ya. Ada titiknya, kemudian ada bayangannya, yang kita cari adalah faktor skalanya. Bagaimana caranya? Gampang kok pastinya, oke? Kembali lagi ke rumus yang dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan kemudian dengan faktor skala K, maka rumusnya A, X, Y, maka bayangannya menjadi K dikalikan X dan K dikalikan Y. Dari sini didapat ya, dari contoh soal ini, titiknya adalah 2, negatif 5. Berarti dari A-nya 2, negatif 5, kita dapatkan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah negatif 5. Kemudian A aksennya itu didapat adalah 4, negatif 10. Berarti di sini X aksen dapatnya 4 dan Y aksen dapatnya negatif 10. Nah, setelah itu kita cari K-nya, Ibu, bagaimana? Nah, kalau K-nya itu kan rumus faktor skalanya kan gini ya, dari X menjadi
X aksen itu sama dengan berapa? K dikalikan X gitu ya. Nah, X-nya di sini berapa ya? X-nya di sini 2 ya. Nah, ini 2 ya. Berarti di sini K dikalikan 2 dan X aksennya berapa? 4. Sehingga K-nya ketemu, Bu. Berapa? 4 dibagi 2. K berapa itu? 2. Atau, nah ini, Y menjadi Y aksen sama dengan K dikalikan Y. Y aksennya berapa? Negatif 10. K-nya berapa? Tetap dong karena yang kita cari. Dan Y-nya berapa? Pintar, Y-nya adalah negatif 5. Dan K di sini didapat negatif 10 dibagi negatif 5. K-nya adalah 2. Sama ya anak-anak ya? Sama ya. Sehingga faktor skalanya itu adalah berapa? K sama dengan 2. Gampang banget ya anak-anak ya. Gampang, kayaknya aja rumit padahal gampang banget ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup ya kita bahas tentang rotasi dan dilatasi. Bu Naning merasa apa ya, kalian harus tetap selalu semangat, selalu berdoa, kemudian belajarnya itu harus benar-benar belajar. Ya, dari Bu Naning kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Kemudian jangan lupa mengumpulkan tugas-tugasnya harus tepat waktu ya. Terima kasih. Ketemu lagi berikutnya. See you next time dari Bu Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.